Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nika Puspitasari di Tangerang yang bertanya, "Dok, saya 2 minggu yang lalu operasi konvensional untuk basir saya dan sekarang BAB-nya kecil, sehingga perlu 2-3 kali sehari saya harus BAB. Kemudian saya datang ke dokter bedahnya. Dokter bedahnya menyarankan untuk operasi." Ini bagaimana ya? Ini yang dialami Nika Puspitasari juga dialami oleh banyak pasien yang menjalani operasi konvensional. Ya, saya akan jawab begini. Tetapi sebelumnya saya mengingatkan teman-teman yang bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya saya upload ya. Kembali kepada Nika Puspitasari di Tangerang yang baru saja 2 minggu yang lalu menjalani operasi konvensional untuk basirnya dan mengalami apa yang disebut stenosis atau penyempitan karena BAB-nya kecil dan biasanya sehari sekali, bisa beberapa kali sehari karena upaya evakuasi kotorannya perlu beberapa kali ya, karena ukurannya semakin mengecil. Terus datang kepada dokter bedahnya, diminta untuk operasi lagi dan operasinya tidak menjamin tidak menyempit lagi ya. Saya akan jawab begini. Operasi konvensional salah satu komplikasinya adalah memang penyempitan atau stenosis. Oleh sebab itu ada tips and trick di dalam menjalankan tindakan operasi ya. Yang pertama adalah tidak boleh membuang banyak kulit yang sehat di tepi anus kita. Kalau ini tepi anus kita, lingkaran tepi anus kita, kalau dia ada benjolan begitu, maka membuangnya tidak boleh melebihi lingkaran tepi anus kita ini. Kadang-kadang kita, ini untuk dokter bedah ya, menjepitnya, kemudian menariknya, kemudian memotong seolah-olah selevel tepi anus kita, lingkaran tepi anus kita. Tetapi begitu kita sudah potong, kita lepaskan, ternyata melebihi lingkaran anus kita. Melebihi pembuangan kulit yang melebihi lingkaran anus kita inilah yang kemudian dalam proses penyembuhan dia akan mengkerut, contraction ya, kontraksi, dia akan menyempit, menyebabkan penyempitan. Jelas ya? Dan juga otot kelep dalam tidak boleh dipotong. Jadi kalau kita melakukan tindakan operasi konvensional, baik Milliken Morgan atau Ferguson, saya lebih prefer Milliken Morgan. Kalau Ferguson yang tertutup itu lebih banyak nyempitnya daripada daripada Milliken Morgan ya, Ferguson. Tetapi semua itu bisa diatur dengan jangan kita menambah kontraksi atau konstriksi dari proses kesembuhan. Kita tidak boleh melawan hukum alam dalam proses kesembuhan, di mana kalau ini ada luka, maka dia seperti frame, figura begitu yang akan ke arah pusat kontraksinya, mengkerutnya. Sehingga kalau banyak pembuangan kulit yang sehat, maka lukanya akan semakin lebar, maka penyempitannya akan semakin tinggi ya. Mau Ferguson ataupun Milliken Morgan, mau tertutup atau terbuka, tidak jadi masalah. Yang penting kita tidak boleh melawan hukum alam dalam proses wound healing, yaitu fase kontraksi ya, atau konstriksi yang seperti frame ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi stenosis, sejak awal sudah dilakukan upaya businasi dan ini hampir sebagian besar membaik. Tidak perlu operasi kecuali pasien datang sudah dalam keadaan ekstrim stenosis. Ujung kelingking kita sudah nggak bisa masuk, apalagi jari kita ya, ujung telunjuk jari saya. Kalau itu
masih bisa masuk, lakukanlah businasi. Pasien diajari dengan businasi mandiri, dengan jari. Jari mulai kecil yang bisa masuk, kemudian jari lebih besar, kemudian kalau sudah jari yang paling besar sudah bisa masuk, mau lebih besar lagi, jari dibungkus tisu begitu, kemudian dimasukin ke sarung tangan karet, lateks, kemudian lubrikasi, kemudian lakukan businasi. Ya, saya sudah upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ini tentang businasi dengan jari ya. Kemudian kalau tidak bisa dilakukan businasi baru operasi ya. Operasinya ya harus kita melakukan tindakan yang harapannya tidak perlu operasi lagi, menghindari stenosis lagi, yaitu flap anoplasti. Kalau operasi untuk stenosisnya hanya dilebarkan saja, maka 100% akan nyempit lagi. Jelas ya? Jadi diskusi dengan dokternya, operasinya jenis apa? Kalau jenis hanya dilebarkan saja, ya 100% akan nyempit lagi. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau sudah menyempit ekstrem, harus dilakukan flap anoplasti. Flap anoplasti jenisnya macam-macam, tergantung apa yang kita mau capai. Intinya bahwa kulit di tepi anus kita geser masuk supaya proses penyuaannya tidak perlu konstriksi lagi atau kontraksi lagi ya, karena keganjal oleh kulit yang cukup lebar sehingga tidak menyempit lagi. Kebanyakan dengan dilakukan flap anoplasti ya tidak akan nyempit lagi. Tetapi kalau hanya dilebarkan saja, di cracking saja begitu, pasti 100% akan menyempit ya. Jadi Nika Puspitasari silahkan lakukan businasi mandiri yang sebagian besar dengan ketekunan akan 100% membaik, kecuali kalau menyempitnya ekstrem ya. Lakukanlah sampai nanti ukuran 2 cm diameternya atau 2,2 cm sudah dianggap cukup. Kemudian pertahankan businasi sesudah cukup ukurannya itu selama 3 bulan ya, karena masa penyembuhan luka itu rata-rata 3 bulan, elastisasinya kembali 80% ya. Sebelum 3 bulan tetap lakukan businasi supaya jangan konstriksi atau terjadi stenosis ulang. Kira-kira itu yang saya bisa jawab bagi teman-teman yang menderita. Semoga ini juga bisa mencerahkan. Saya ingatkan, silahkan tanya kepada saya melalui link Tree Tanya Dokter Paran, dan yang mau mengikuti diskusi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran yang akan saya upload 1-2 hari sebelumnya.